Ternyata memang benar, dunia ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seorang pemuda kaya, broker sukses, dia merasa menggenggam dunia, mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi hidup menjatuhkannya sampai ke titik terendah, menjadi gelandangan. Bahkan untuk makan pun dia harus meminta-minta. Memasuki dunia bawah tanah kota Seoul, bertahan hidup dengan kekuatan dan pukulan. Hidup yang tak pernah dia bayangkan harus dia jalani, menghadapi bahaya dan pertarungan untuk bertahan hidup. Serial ini akan Mimin rangkum dalam 5 part, dibintangi oleh Yoon Gyo Sang, Lee Byung Soo, dan Seo Yeon Ji. Yuk kita gaskan! Kehidupan yang sangat nyaman dirasakan oleh Jang Tae-ho dan Min Soo. Mereka berdua adalah broker terkenal yang mampu menarik para trader untuk berinvestasi kepada mereka. Jumlahnya tidak main-main, 35 miliar won. Mereka berdua sangat terkenal di kalangan para trader karena selalu menang setiap kali pasar saham dibuka. Dengan kemampuan itu mereka yakin akan memenangkan pasar saham selanjutnya dan meraup untung 100 miliar won. Dengan uang itu, Tae-ho berniat melamar gadis impiannya yang bernama Yoon Jung Min. Mereka berencana menikah di New York, Amerika. Dia pun dengan sombong berkata akan mendukung penuh impian gadis itu untuk belajar bisnis. Namun gadis ini sepertinya menunggu sesuatu. Dia belum mengambil keputusan. Dia tidak akan menerima lamaran itu sebelum Tae-ho membawanya ke New York untuk belajar bisnis di sana. Tae-ho memintanya bersabar. Sebentar lagi impiannya akan terkabul. Pasar saham segera dibuka. Mereka mulai melakukan persiapan. Tae-ho memimpin berapa trader yang akan bertaruh. Dia akan menaikkan harga saham sebesar 20.000 won di jam 12 siang. Ikuti saja petunjuk darinya dan abaikan grafik. Dia menjanjikan cuan yang banyak kepada para trader di bawahnya. Namun temannya Min Soo agak sedikit ragu dengan keputusan ini karena trader kali ini merupakan seorang rentenir kelas atas. Jika mereka gagal, nyawa mereka akan terancam. Tapi Tae-ho yakin mereka bisa memainkan pasar. Waktu pun berlalu. Sejauh ini trennya bagus. Tapi ada hal yang tak disangka datang. Min Soo memanggil Tae-ho. Ada beberapa trader yang menjual semua sahamnya. Sehingga pasar tiba-tiba bearish. Mereka pun panik dan berusaha pump kembali. Melalui dana darurat dari rekening pinjaman. Ada yang menyabotase pasar mereka. Banyak investor yang mengalami capital loss dan mereka kehilangan 35 miliar won. Min Soo yang panik memaksa Tae-ho membuat keputusan. Tae-ho pun sangat panik dan dia dihubungi oleh Jung Man-chol, seorang rentenir kelas atas yang menginvestasikan 7 miliar won pada Tae-ho. Pria tua ini menuntut Tae-ho. Grafik turun tajam pada pasar saham hari ini. Dia kehilangan uangnya dalam sekejap mata. Dia meminta Tae-ho menemuinya di kantor, mendengar laporan langsung darinya. Mereka berdua panik, segera mencabut semua komputer dan mematikan listrik agar tidak terlacak oleh server. Mematikan semua ponsel dan mengemasi semua barang mereka. Mereka berniat untuk kabur dari kejaran para investor yang dominan adalah rentenir kelas atas. Tae-ho meminta Min Soo untuk membereskan semua berkas dan data. Dia akan menunggu di tempat parkir. Malam ini mereka tidak akan pulang ke rumah. Ketika Tae-ho menjemput Min Soo, dia dihadang oleh anak buah ketua Jung. 네, 사장 만나러 가는 길이다. 다른 데로 모시랍니다. Rencana mereka untuk kabur pun gagal. Di sebuah gudang, ketua Jung telah menawan mereka. Ketua Jung meminta pertanggungjawaban dari Tae-ho. Dia telah tahu niatnya akan kabur. Untung saja anak buahnya telah siap siaga. Tae-ho menjelaskan apa yang terjadi. Mereka telah disabotase. Strategi mereka sepertinya telah bocor ke pasar, sehingga mereka tiba-tiba kalah. Jung menjelaskan, seorang petinggi dari perusahaan Dang Debyo membawa semua dana perusahaan, termasuk dana darurat. Karena itu pasar kacau. Tae-ho sebagai broker berpengalaman harusnya bisa mengantisipasi itu. Tae-ho meminta kesempatan terakhir. Dia punya satu rencana untuk keluar dari situasi ini. Namun rencananya ditolak oleh Jung. Itu tidak akan berhasil. Polisi dan pengawas keuangan pasti mengejarnya. Dan di saat itu dia juga akan disalahkan oleh organisasinya. Tae-ho tetap memohon. 운빨을 한번 보자.
Orang ini mengeluarkan dua kartu King dan Joker. Jika dia mendapatkan King, Ketua Jung akan memberinya kesempatan. Tapi jika dia mendapat Joker, nyawa mereka akan berakhir di sini. Taeho pun mulai memilih. Namun yang keluar kartu Joker. Taeho meminta untuk membuka kartu lainnya. Namun kartu sebelah itu adalah King. Mereka pun dipaksa untuk meminum beberapa botol soju hingga tak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian mobil itu didorong oleh anak buah Ketua Jung. Taeho pun sadar mendapati mobilnya sudah kemasukan air. Dia pun mencoba untuk keluar. Mencoba untuk menyelamatkan Minsu. Namun dia tak mampu menyelamatkan Minsu. Temannya kehilangan nyawa. Taeho pun berhasil kabur dari mobil. Anak buah Ketua Jung berjaga di sekitar lokasi. Taeho pun pergi dari sana. Dia menuju ke kantor kekasihnya dan melihat dari jauh. Namun yang tak disangka, Ketua Jung meminta anak buahnya untuk berjaga di daerah sana. Dia pun terpaksa pergi dari sana. Di tengah perjalanan, dia menjumpai polisi yang sedang melakukan razia pencarian orang. Ternyata dia telah menjadi buronan polisi dan mencoba kembali kabur. Keesokan harinya dia menggadaikan cincin tunangannya dan menginap di salah satu hotel bintang 5 di Seoul. Dia menelpon salah satu tradernya untuk memastikan apakah trader lain bisa dihubungi. Lawan bicaranya gugup. Ternyata orang ini juga telah ditangkap oleh Ketua Jung. Taeho langsung menutup telepon. Taeho tahu dia telah dikejar. Ketua Jung tahu dia masih hidup. Taeho bergegas check out dari hotelnya. Dia pun pindah ke sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Melihat uangnya yang semakin menipis dan memutuskan untuk keluar dari hotel itu. Lalu makan di warung mie pinggir jalan. Jika dia tak cepat bisa lolos dari Ketua Jung, mungkin dia juga sudah bernasib sama. Bahkan dia harus diusir ketika tidur di bangku taman, minum dari air kamar mandi umum. Perutnya yang sangat lapar memaksanya untuk hampir memakan makanan sisa. Dia menemukan artikel di koran, ada pembagian makan gratis di stasiun. Akhirnya dia tiba di stasiun Seoul, melihat para pengemis yang menggantungkan hidup di jalanan. Taeho tak menyangka hidupnya bisa berubah sedrastis ini. Dari pria muda kaya sukses menjadi gelandangan pengemis. Namun dengan setelan jas, orang tidak akan percaya dia adalah gelandangan. Seorang pengemis datang menghampirinya, mencoba meminta uang 10.000 won kepada Taeho. Tentu saja dia tak punya uang. Teman dari pengemis ini datang memarahi orang ini karena tidak becus mengemis. Pria ini bernama Cha Hae-in, seorang penipu dan pengemis senior di stasiun Seoul. Dia pun mengajari bagaimana caranya mengemis yang benar. Namun dia berhenti begitu melihat gaya pakaian Taeho. Walaupun Taeho mengenakan jas, sangat jelas dia sudah beberapa hari tidur di jalanan. Walaupun dia memakai setelan kantor, namun orang ini kere. Taeho pun bingung dengan apa yang mereka katakan. Seorang pria yang bernama Gusun menghampiri mereka. Dia merupakan salah satu lansia yang telah lama tinggal di sana. Gusun sudah pikun. Dulunya dia adalah pimpinan sebuah perusahaan, tapi bangkrut. Menganggap Hae-jin adalah direktur di perusahaan yang dia bangun dulu. Menyangka Taeho juga karyawan baru, lalu mengajak mereka pergi makan siang. Ketiga orang ini pun pergi. Taeho hanya mengikuti nalurinya dan mengikuti mereka. Disinilah tempat pengemis berkumpul untuk makan. Tempat ini memberikan makan siang gratis untuk para pengemis di stasiun Seoul. Para pengemis dengan tertib mengantri untuk mengambil jatah makan siang. Gadis muda ini adalah relawan di sini, Shin Nara. Gadis ini juga seorang perawat. Dia memarahi Hae-jin yang kedapatan membawa sebotol soju. Tapi Hae-jin sudah menyalin isinya ke sebuah botol air mineral. Nara tak bisa ditipu. Mengambil botol
botol itu dan menumpahkan isinya. Hae-jin sedih kehilangan sojunya. Nara yang mendengar Pak Gusun batuk memintanya datang ke klinik. Gusun yang pikun ini berkata bahwa dokter pribadinya akan segera pulang dari luar negeri. Nara memaksanya untuk tetap datang ke klinik. Dari kejauhan, Taeho terus memandangi Nara, wanita yang sangat peduli dengan para gelandangan. Sekelompok orang datang memotong antrian untuk mendapatkan makan siang. Taeho yang kesal langsung marah. Dia menyuruh kelompok ini untuk mengantri di barisan belakang karena baru datang. Semua orang juga lapar. Hasilnya Taeho dihajar sekelompok orang ini. Orang ini bernama Baemnun, si mata ular yang menguasai area stasiun Seoul. Semua pengemis di sini tunduk kepadanya. Taeho hanyalah anak baru yang tak tahu apa-apa. Dia harus paham dan pikir dahulu sebelum bertindak. Hidup di jalanan begitu keras. Dia memerintahkan anggotanya menghajar Taeho. Taeho sempat tak sadarkan diri. Ketika dia kembali ke sana, pembagian makanan telah selesai. Taeho bertemu dengan Nara, meminta jika ada makanan sisa. Tapi semuanya telah habis. Melihat lukanya, Nara meminta dia datang ke klinik gratis untuk para pengemis. Taeho menolak. Dia bukanlah pengemis. Semua pengemis di area ini harus menyetorkan sebagian uang kepada si mata ular. Dia memarahi Hae-jin yang selalu kurang setoran. Orang ini merasa dia adalah bos semua gelandangan di sana. Pak Gusun menghampiri Taeho, memberikan selembar cek. Pak tua pikun ini masih merasa dia orang kaya. Taeho pun kebingungan. Keesokan harinya, Taeho datang ke tempat pembagian makanan. Dia yang punya harga diri tinggi menolak meminta-minta. Jika dia melakukan ini terus, dia tak akan pernah bangkit. Memutuskan meninggalkan tempat itu. Di tangga stasiun, dia menahan perutnya yang lapar. Melihat ada anak kecil yang menjatuhkan makanan. Dan tidak jauh dari sana ada selembar uang. Dibanding makanan yang terjatuh, dia memilih untuk memungut uang 5.000 won. Mata ular melihat Taeho memungut uang, menyuruhnya menyerahkan uang itu. Taeho bersikeras untuk tidak memberikannya. Mata ular mengancam Taeho. Dia harus ikut aturan di sini dan merampas uang yang ditemukan. Dialah yang menguasai daerah ini. Apapun yang ada di daerah ini merupakan miliknya. Orang ini malah menyuruh Taeho memakan makanan yang terjatuh tadi. 이거나 처먹어라. Taeho yang tak terima meminta mata ular untuk mengembalikan uangnya. Lalu menghajar mata ular dengan sebuah tinju telak. Orang ini tak sadarkan diri. Taeho mengambil uang 5.000 won miliknya. 5천원만 갖고 간다. Anak buahnya kaget. Bos yang selalu mereka ikuti hanya orang lemah. Orang-orang ini pun menghajar si mata ular. Mereka juga telah lama ditindas olehnya. Semua kejadian tadi disaksikan oleh Hae-jin dan dia mendapatkan sebuah ide. Taeho pergi ke sebuah kedai kecil di sekitar sana. Kedai ini dikelola oleh seorang nenek yang bernama Ban Hyo. Taeho telah lama menunggu pesanannya. Nenek Ban asik menelpon. Dia pun menegur dan menanyakan mana makanannya. Seorang pria datang dan memesan makanan kepada Nenek Ban. Taeho yang telah lama menunggu pesanan dibuat kecewa karena pesanan diberikan kepada pria yang baru datang. Taeho pun protes kepada Nenek Ban. Nenek ini marah. Pria ini adalah pelanggan tetap di kedai ini. Dia memarahi Taeho. Kalau dia tak terima, dia bisa pergi. Ternyata wanita tua ini adalah nenek dari Nara. Nara pun memarahi neneknya yang selalu marah kepada pelanggan. Nara kaget melihat Taeho. Dia pun mengantar pesanan anak muda ini dan meminta maaf walaupun neneknya suka marah, tapi masakannya lezat. Taeho pun mencoba masakan si nenek. Dia dengan lahap menghabiskan makanannya. Mungkin kali inilah Taeho bisa menghargai makanan. Nara tersentuh melihat ekspresi Taeho yang kelaparan. Ketika Taeho keluar dari kedai, dia dikepung oleh segerombolan pengemis. Ternyata orang-orang ini berkumpul ingin memberikan bagian hasil mengemisnya. Mereka melihat Taeho mengalahkan si mata ular dengan sekali pukul. Kini mereka menganggap Taeho sebagai atasan mereka. Mereka sangat menghargai orang yang kuat. Pak tua Jo ini memberikan persenan uang kepada Taeho, tapi Taeho menolak uang itu. Sebelum dia pergi, seseorang datang. Orang ini adalah Oh Kang-du,
Kang Du kesal musuhnya telah dikalahkan, padahal dia sudah lama akan duel dengan mata ular. Dia harus tidur di jalanan dan makan seadanya karena pendapatannya selalu dipotong oleh mata ular. Dia pun menantang Taiho yang sudah mengalahkan targetnya. Hae-jin datang. Ternyata ada aturan tak tertulis di kelompok pengemis ini. Mereka bisa saling menantang untuk menjadi pemimpin kelompok. Hae-jin meminta Kang Du untuk menuruti hukum pengemis yang telah berlaku. Dia harus sepakat untuk waktu dan lokasi tempat bertanding. Hae-jin menentukan tempat dan waktunya. Besok jam 1 pagi di perempatan Simpang 3. Kang Du setuju dan dia pergi dari sana. Hae-jin pun menjelaskan keadaan di jalanan. Ada 5.000 pengemis di kota Seoul. Namun para pengemis ini memiliki hukum hierarki. Yang lebih berkuasa dapat mengambil sebagian besar pendapatan pengemis di bawahnya. Sebenarnya ada kerajaan bawah tanah yang mengatur para pengemis ini. Di samping mengemis, mereka juga bisa menjual nomor identitas mereka untuk melakukan pinjaman. Dan penghasilan terbesar ialah memproduksi ulang organ. Karena pemerintah Korea kewalahan dengan tingkat populasi gelandangan. Jadi sebelum para gelandangan wafat, mereka dibawa ke dokter ilegal dunia bawah untuk diambil organnya. Dan para penguasa bawah tanah kota Seoul bisa mengumpulkan uang 10 miliar won dalam setahun tanpa dikenai pajak. Orang yang dikalahkan, si mata ular, nomor 7 dalam hierarki dunia bawah tanah. Jika dia bisa menundukkan seluruh hierarki ini, dia akan menghasilkan 1 miliar won dalam sebulan. Tapi Taiho tak tertarik dengan omongan Hae-jin. Hae-jin berusaha merayu dan membujuk Taiho untuk bekerja sama menuju puncak. Dia yakin Taiho bisa mengalahkan para pemegang nomor dalam hierarki, lalu menjadi nomor 1. Ide Hae-jin ditolak oleh Taiho. Taiho punya cara sendiri untuk bangkit kembali. Hae-jin masih berusaha mengejar dan merayu Taiho, tapi dia gagal. Yongchil temannya mengatakan orang ini tak akan bisa Hae-jin tipu, menyuruh temannya menyerah karena Taiho sangat tidak cocok untuk hidup di lingkungan gelandangan ini. Pak Tua Sun sangat yakin Taiho akan kembali ke sini. Pak Tua ini seperti bisa meramal nasib Taiho. Ternyata Taiho menemui pacarnya Jungmin. Dia meminta maaf dan menanyakan kabarnya. Namun wanita ini langsung memukulnya. Dia kecewa Taiho telah menghilang sebulan dan tak menghubunginya. Dia jadi ragu apakah dia benar-benar manajer perusahaan saham. Taiho meminta Jungmin untuk mendengar penjelasannya. Tapi Jungmin sudah tahu apa yang terjadi padanya. Dia tahu Taiho merupakan seorang broker terkenal. Dia pun tahu polisi mengejarnya karena telah memanipulasi saham. Wanita ini kesal karena Taiho telah menutupinya selama ini. Dia marah karena Taiho telah menipunya. Taiho meminta maaf. Dia tak menyangka semua masalah ini menimpanya. Ini di luar prediksinya. Jungmin juga mengatakan bahwa ada pihak lain yang mencarinya ke sini selain polisi. Taiho kaget. Anak buah ketua Jung telah di sana. Pria yang bernama Dok De ini telah lama mengawasi tempat ini. Dia diminta ketua Jung untuk terus mengawasi kantor kekasih Taiho. Taiho meminta De untuk melepaskan kekasihnya dan menyelesaikan masalah mereka jauh dari sini. De menolaknya karena Jungmin akan menjadi sendera mereka. Jungmin ternyata sangat berani. Dia mengancam para gangster ini untuk pergi dan jangan menyentuh Taiho. Bahkan dia berani menampar orang ini. Saat De marah dan mau menahan Jungmin, Taiho menghentikannya. Ternyata di sana para pengawal pribadi Jungmin sudah siap dan menghajar gerombolan gangster ini dengan mudah. Jungmin memberitahu ketua pengawalnya, jangan laporkan kejadian ini kepada ayahnya. Ternyata Jungmin adalah anak tidak sah dari Yoon Il-jung, pimpinan dari Hanjung Group, salah satu perusahaan paling besar dan keluarga paling terkenal di Korea. Dia sudah diakui sebagai bagian keluarga, namun tak pernah dianggap oleh saudara-saudaranya yang lain. Taiho pun tertawa sedih mendengar kisah Jungmin. Dia tak bisa mengatakan siapa ayahnya kepada dunia. Mereka seri kali ini karena sama-sama menyimpan rahasia. Dia tak menyangka pacarnya adalah anak dari konglomerat besar Korea. Mereka sama-sama menyimpan rahasia. Taiho tak peduli siapa ayah Jungmin. Yang penting adalah sosok dirinya. Setelah masalahnya selesai, dia akan kembali dan melamar Jungmin. Dia yakin akan berhasil. Tapi Jungmin menolaknya. Dia tak akan bisa keluar dengan mudah dari kejaran polisi dan rentenir. Dia punya banyak hutang. Hadapilah kenyataan. Dia telah bangkrut. Dia sudah menemukan seorang pria yang jauh lebih berguna dari Taiho. Dan sebentar lagi pria itu akan datang.
Kalau dia tak percaya, dia bisa mengenalkannya. Hati Taeho sangat sakit. Mereka dulu saling mencintai. Tapi Jungmin merasa dia tak punya perasaan lagi kepada Taeho. Taeho merasa sangat kecewa dengan jawaban Jungmin. Dalam marahnya, dia berkata dia akan kembali. Walaupun harus menjual jiwanya kepada iblis, dia akan menjadikan Jungmin pajangan dalam hidupnya. Ketika mau keluar, Taeho menabrak seorang pria. Pria yang bernama Kang Se-hun ini menghampiri Jungmin. Pria ini baru saja berpacaran dengan Jungmin, seorang karyawan dari Hanjung Group. Dia membawa 2 kabar untuk Jungmin. Yang pertama, dia mendapatkan tiket konser yang diminta Jungmin. Dan berita kedua adalah mulai minggu depan, dia akan bekerja di Departemen Perencanaan Strategi dalam tim khusus di bawah pimpinan dan membawahi 16 departemen. Yang pria ini belum tahu pimpinan perusahaan adalah ayah dari Jungmin. Jungmin pun memberinya selamat. Taeho akhirnya memutuskan akan melakukan sesuatu untuk kembali. Dia tak bisa dihina dan direndahkan seperti ini. Dia akan merebut kejayaannya sekali lagi. Taeho melakukan penghormatan kepada rekannya Minsu. Dia meminta maaf kepada Minsu dan akan membayar hutang nyawanya. Taeho pun membangunkan Hejin. Dia akan menjadi nomor 1 dan berada di puncak. Jelaskan padanya bagaimana cara kerjanya. Hejin pun menjelaskan hierarki kerajaan dunia bawah tanah Seoul. Orang yang berada di atas mata ular jauh lebih hebat dalam bertarung. Nomor 6 adalah Sersan B. Dia merupakan mantan pasukan khusus. Dia dikeluarkan dari kesatuannya karena terlalu sering menyiksa bawahannya. Tugasnya memastikan semua gelandangan bekerja setiap hari. Nomor 5 ialah Aikeo, si buaya, orang yang sangat pintar dan licik dalam bertarung. Seperti namanya, dia sangat suka dengan wanita. Tugasnya adalah menjalankan bisnis penjualan identitas. Nomor 4 ialah Doksa atau Viper. Tugasnya adalah bisnis jual beli organ. Orang yang sangat kejam dan tak berperasaan. Nomor 3 ialah Jakdu, si pisau cutter. Sekarang dia sedang berada dalam penjara. Menurut rumor, dia orang yang sangat kejam. Mereka semua sangat tangguh. Menantang salah satunya berarti mempertaruhkan nyawa. Taeho bertanya siapa nomor 2. Orang itu bernama Ryu Junggu, pria yang dia temui di kedai Nenek Ban. Taeho tak menyangka orang itu adalah nomor 2. Junggu merupakan mantan juara tinju Asia. Satu pukulan saja bisa berakibat fatal untuk lawannya. Namun dalam hierarki, orang ini tak menjalankan bisnis apapun. Dia tak punya tugas apa-apa. Ternyata Junggu ditemui seorang pria, bawahan langsung si nomor 1. Pria ini bernama Magu, julukannya Belalang Sembah. Dia mendapat perintah untuk membawa Junggu menghadiri rapat malam ini. Namun Junggu memintanya untuk pergi. Dia menolak untuk datang. Sersan B, Buaya, dan Viper telah tiba di ruang pertemuan. Wanita ini adalah Xiaomi Ju atau Madam Ju, pengurus klub malam yang dikelola Heng San. Buaya memintanya untuk melayani mereka minum malam ini. Tapi dia menolak secara halus. Buaya membujuknya menuangkan minum untuk mereka dan memaksanya untuk duduk. Wanita ini tetap menolak. Orang ini mengata-ngatai Madam Ju dan memaksanya. Madam Ju akhirnya menuangkan minuman sampai penuh untuk si buaya sampai tumpah. Orang ini merasa tak dihormati dan menampar Madam Ju. Kebetulan Jonggu memutuskan pergi ke pertemuan malam itu. Ketika masuk ke dalam ruang rapat, dia melihat buaya menampari Miju beberapa kali. Dia pun meminta Miju untuk keluar dari sana. Siapkan soju untuknya. Jonggu memarahi mereka. Mereka terlalu bertindak seenaknya. Dia pun menghajar buaya. Pria ini tak berani melawan, lalu memaksanya minum. Karena emosi, Jonggu menghajar ketiga orang ini. Inilah pria nomor 1 di balik negara bawah tanah di Seoul, The Great Kwak Hyung San. Pria yang menguasai seluruh bisnis gelap Seoul. Pria yang dianggap paling berbahaya di dunia bawah tanah. Dia pun memasuki ruang pertemuan. Di dalam ruang rapat ini, keempat orang ini sedang berkelahi. Mereka pun berhenti setelah melihat Hyung San. Hyung San memarahi mereka karena sudah tua tapi kelakuannya seperti anak kecil. Jonggu pun memutuskan pergi dari sana.
Hong San heran, dia baru datang, kenapa Jonggu langsung pergi? Hong San memintanya untuk minum dulu. Jonggu menolak, dia datang hanya untuk memenuhi panggilan. Dia tak ingin terlibat dalam bisnis gelap apapun lagi. Jangan libatkan dia. Dia tak akan mengganggu urusan atau apapun bisnis Hong San. Jonggu pun meninggalkan ruang rapat. Hong San tertawa, mau marah tapi dia ragu dengan si nomor 2. Ternyata Jonggu mengenal Madam Ju. Menasihatinya untuk bekerja dengan baik di sini. Jangan biarkan dirinya dilecehkan orang. Buaya tak terima dengan sikap Jonggu yang seenaknya saja. Dia tak mengurus bisnis apapun. Buaya tak setuju Jonggu masih menduduki nomor 2 dalam peringkat. Si pisau cutter nomor 3 juga masih mendekam di dalam penjara. Buaya menganggap Viper pantas untuk posisi nomor 2 karena dia lebih setia menjalankan perintah dari Hong San. Hong San menjawab, jika kalian tidak puas, ajak nomor 2 berduel. Posisi peringkat tak bisa diputuskan seenaknya. Ini semua tergantung kekuatan. Dia melempar gelas ke kepala si buaya. Jika ingin naik tingkat, mereka yang di posisi bawah harus menantang posisi orang di atas. Jika ada yang main curang, mereka akan berurusan dengannya. Hong San memulai rapat, memberi mandat ke Viper untuk memimpin keamanan di perusahaan keuangan Donghae Capital. Ternyata pemiliknya adalah ketua Jung Manchul, rentenir yang berurusan dengan Taiho. Hong San meminta Viper agar terus waspada, jangan bertindak seenaknya dan menentang ketua Jung. Viper dengan patuh menerima tugas itu. Ketika Hong San ingin pergi, dia merasa ada yang kurang. Kemana si mata ular? Viper menjawab, dia sudah dibedah dan dikirim ke luar negeri. Hong San baru tahu mata ular dikalahkan orang baru. Dia meminta Viper menyelidiki orang ini, cari tahu alasan orang ini memasuki dunia bawah tanah miliknya. Taiho sekarang memiliki pekerjaan setelah mengalahkan si mata ular. Dia memungut uang pajak perlindungan dari para pengemis bersama Hejin. Pengemis ini memohon kepada Hejin, jangan ambil semua uangnya. Taiho bertanya berapa persen pajak yang dipungut dari penghasilan mereka. Hejin menjawab 70%, harus disetor kepada Sersan B. Taiho tidak setuju dengan itu. Mulai hari ini pembagiannya 50-50. Peraturan ini berlaku di wilayahnya. Semua pengemis ini senang mendengarnya. Hejin protes. Tapi Taiho tak peduli, jalankan saja. Jika Sersan B tidak senang, mereka bisa mencarinya. Selesai mereka memungut pajak, Hejin dan Taiho duduk di sebuah taman. Hejin memberi info tentang Sersan B. Orang ini sangat ahli dan tak kenal ampun dalam bertarung. Kemampuan Taiho masih jauh di bawah Sersan B. Taiho tidak percaya ucapan Hejin. Setiap orang pasti punya kelemahan. Hejin mengingatkan, jika dia kehilangan posisinya, dia akan dihabisi dan bagian tubuhnya dijual ke luar negeri. Tiba-tiba Sersan B dan anak buahnya datang. Dia memarahi seorang pengemis, menendangnya karena bolos bekerja. Taiho dan Hejin hanya bisa memandanginya. Sersan B melihat Taiho dan menghampirinya, mengenalinya sebagai orang yang mengalahkan si mata ular. Sersan B mengenalkan dirinya. Orang ini mengajak Taiho untuk ikut dengannya. Sersan B mengajak Taiho dan yang lain ke sebuah klub malam untuk meminta pajak perlindungan. Mereka memboikot pintu masuk agar pemiliknya membayar. Mereka tak akan pergi sebelum dibayar secara cash. Pemilik tempat ini memohon, dia baru saja buka, dia belum punya uang. Tapi Sersan B tak peduli. Hejin pun berbisik, memeras uang orang lain seperti ini juga menguntungkan. Dapat uang dan tak khawatir dengan polisi. Hejin juga mengatakan, para bos peringkat ini penasaran dengan Taiho karena penampilannya berbeda. Tapi Taiho tak peduli. Sersan B memanggil Taiho. Karena hatinya sedang kesal, dia meminta Taiho menari K-pop. Hibur dia sekarang. Taiho hanya menatap Sersan B. Dia tak bisa menari. Hejin yang takut mencoba membantu Taiho dengan menari. Orang ini menghajar Hejin, lalu memaksa Taiho untuk menari. Sersan B semakin kesal karena Taiho hanya menatapnya. Dia akan memukulnya jika dia menolak. Mereka terpaksa berhenti. Ternyata tempat ini dalam perlindungan ketua Jung. Sebuah mobil datang. Orang yang turun adalah Dokde, anak buah ketua Jung. Taiho langsung kabur dari sana takut dikenali. Dokde meminta Sersan B dan anak buahnya untuk pergi karena klub malam ini milik ketua Jung. Pengemis tidak seharusnya berada di sini. Sersan B tentu tak terima. Mereka di sini hanya untuk menagih pajak perlindungan, merasa ini wilayah mereka. Sersan B tak tahu Dokde adalah anak buah ketua Jung, rentenir terkenal di wilayah itu.
Dia pun menantang Deokdae. Saat situasi makin tegang, Jonggu tiba-tiba datang. Dia bertanya kepada Sersan B, apakah dia telah menagih uangnya. Sersan B menjawab dia sedang menunggu pemiliknya memberikan uang cash. Orang-orang ini mengganggu mereka. Jonggu ingin ini cepat selesai dan berniat pergi. Deokdae menghentikannya. Dia menyangka orang ini adalah ketuanya. Jonggu tahu Deokdae adalah anak buah ketua Jong. Menyuruhnya pergi dari sana. Jangan ikut campur urusan para penguasa di sini. Tentu saja Deokdae tak terima dan menantang Jonggu. Jonggu menerima tantangan ini. Duel 1 lawan 1. Yang kalah harus pergi dari sini. Deokdae pun menyerah. Satu pukulan telak dari Jonggu membuat orang ini pingsan. Melihat duel itu, Taeho makin tertarik dengan Jonggu. Dia harus menemui orang ini. Taeho ternyata berada di sebuah atap bangunan. Disinilah tempat Taeho menyendiri, mengurai isi kepalanya yang kusut oleh masa lalu, dan memikirkan cara untuk bangkit. Haejin sampai di sana, memberikan info dia dicari oleh Sersan B karena melarikan diri tadi. Taeho tak peduli. Dia telah paham bagaimana cara kerja dunia bawah tanah Seoul ini. Dia akan menemukan cara untuk mengalahkan semua orang-orang dalam daftar peringkat. Besoknya mereka pergi ke sebuah bengkel terbengkalai. Tempat itu berserakan, seakan-akan tak ada kehidupan di sana. Di dalam bangkai bus inilah Jonggu tinggal. Banyak bukti kehebatan masa lalunya di sana. Ada piala dan sabuk juara Asianya. Haejin sangat menghormati Jonggu. Karena orang ini sedang tertidur, Haejin berusaha membangunkannya. Dia terbangun dan memarahi Haejin. Haejin meminta maaf, dengan cepat menjelaskan situasinya. Dia ingin senior Jonggu mengajari orang baru pengganti si mata ular bertarung. Taeho pun memotong perkataan Haejin. Dia menyaksikan Jonggu merobohkan orang besar itu dalam sekali pukul. Dia ingin diajari kemampuan itu. Jonggu langsung menolak. Melihat penampilan Taeho, dia tahu orang ini sedang terlibat masalah besar. Taeho tak cocok diajari. Jika dia bisa bertarung, dia akan membuat onar. Tapi Taeho yang sudah bertekad berkata, dia akan kembali lagi dan akan mengalahkan semua orang di daftar peringkat. Haejin mengejar Taeho, memintanya untuk meminta maaf. Tapi Taeho memiliki harga diri yang tinggi. Dia akan membuktikan ucapannya dulu. Tiba-tiba Kang Du, si pria kemarin, meneriaki mereka. Kang Du menagih janji untuk berduel dengan Taeho untuk peringkat nomor 7. Taeho pun menerimanya. Duel akan diadakan sekarang. Semua pengemis dan gelandangan langsung ribut. Mereka langsung berbondong-bondong datang ke lokasi duel. Mereka di sini sebagai penonton yang merangkap sebagai saksi duel. Ada 3 aturan wajib. Pertama, harus 1 lawan 1. Kedua, tidak boleh menggunakan senjata. Dan yang terakhir, tidak boleh menghabisi nyawa lawannya. Duel pun dimulai. Taeho kewalahan melawan Kang Du. Kedua orang ini mengeluarkan kemampuannya dan bertarung secara serampangan. Di saat Kang Du sudah merasa menang, Taeho berhasil membalikkan situasi, membuat kaki Kang Du cedera. Setelah Kang Du dalam posisi terdesak, dia memukuli secara brutal. Haejin pun menghentikannya. Taeho adalah pemenangnya. Kang Du pingsan. Para gelandangan ini semakin mengakui kemampuan Taeho dan menyorakinya. Sementara Jonggu menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Malam usai duel, para pengemis bersorak gembira. Mereka merayakan kemenangan Taeho, memanggang daging sebagai bentuk perayaan.
Haijin datang membawa sepiring penuh daging panggang, berniat memakan daging itu bersama Taiho dan Gosun. Namun Pak Tua ini kumat pikunnya dan ngembat semua makanan itu sendiri. Tiba-tiba seorang pengemis datang menyampaikan pesan Sersan B, memanggil Taiho. Taiho pun datang ke sana. Selain Sersan B juga ada buaya dan viper di sana. Tempat itu biasa digunakan untuk mengeksekusi orang-orang yang kalah dalam berduel. Viper dengan marah menggertak Taiho. Kenapa dia berani mengubah nilai persen pajak perlindungan? Tapi Taiho tak takut. Dia tak perlu izin dari mereka. Nomor satulah yang paling berhak memarahinya. Tentu saja ketiga orang ini sangat marah kepada anak baru ini. Sersan B melempar sebuah kantong. Itu adalah salah satu organ si mata ular. Viper memperingatkannya. Jika dia tak patuh, dia akan berakhir seperti ini. Tapi yang tak terduga, Taiho menunjuk muka mereka bertiga. Dia akan menghancurkan mereka. Taiho melakukan ini dengan perhitungan. Orang-orang ini tak akan berani macam-macam dengannya. Mereka pasti tak berani melangkahi si nomor satu yang penasaran dengannya. Ketiga orang ini cuma bisa menahan marahnya. Sepulang dari pabrik, Taiho tak sengaja bertemu dengan Nara yang sedang menutup klinik. Taiho membantu beres-beres dan membuang sampah. Taiho ternyata kasihan dengan Kangdu yang dikalahkannya. Berniat membawanya berobat ke klinik. Bertanya kepada Nara di mana tempatnya. Nara tersenyum manis. Dia bekerja di sana. Kangdu pun diobati. Dia meminta maaf dan merasa tidak enak membuat Nara bekerja semalam ini. Ketika pulang, Nara dibuat kaget karena Taiho masih menunggunya sampai selesai. Taiho pun berterima kasih. Nara cukup paham dengan kebiasaan tempat ini. Para gelandangan ini pasti berduel sebelumnya. Mengatakan Taiho orang aneh yang membantu musuhnya. Taiho pun tersenyum. Itu membuat Nara salah tingkah. Dia pun segera pamit pulang. Taiho berniat mengantarnya pulang. Gadis ini menolak. Dia dari kecil sudah di sini dan sangat mengenal lingkungan ini. Nara meminta maaf. Mereka belum sempat berkenalan. Lalu saling menyebutkan nama masing-masing. Gadis ini sangat berbeda dengan mantan tunangannya. Dia masih sempat merawat bunga liar di jalan. Pagi itu Taiho membersihkan bengkel tempat tinggal Jonggu yang sangat berantakan. Membuatnya terbangun dan menghampiri Taiho. Kali ini Taiho meminta dengan sopan tolong ajari dia cara bertarung. Jonggu mengejeknya. Dia harus mengajari orang yang akan menantangnya di masa depan. Tapi Taiho tetap meminta dengan sopan. Dia tidak akan rugi dan akan menjadi lawan tandingnya di masa depan. Kepribadian Taiho membuat Jonggu tertarik. Pemuda ini penuh semangat. Dia telah melihat duelnya kemarin. Tapi untuk mengalahkan Sersan B itu belum cukup. Mereka pun makan di kedai Nenek Ban. Entah kenapa Haijin juga duduk sok akrab di sana, membahas bagaimana Taiho bisa terjebak menjadi pengemis. Dulunya dia seorang manajer keuangan dan mengacau di sebuah transaksi besar, membuatnya kehilangan semuanya. Taiho pun sangat penasaran kenapa seorang atlet juara Asia berakhir di jalanan. Jongdu bercerita dia terjebak masalah alkohol dan narkoboy. Jongdu pun mengingatkan, dunia bawah tanah Seoul ini adalah penjara. Begitu dia masuk, dia adalah tahanan seumur hidup. Taiho pun memperjelas, dia telah kehilangan semuanya sekarang. Dia akan mempertaruhkan semuanya walaupun itu nyawanya. Akhirnya Jonggu setuju melatih pemuda ini. Taiho pun memulai sesi latihannya. Dia harus melatih fisiknya terlebih dahulu sebelum belajar teknik bertarung. Haijin selalu menemani sesi latihannya. Dan dia juga tetap bekerja melihat Sersan B menindas para pengemis. Dan sampai pada akhirnya fisiknya mulai terbentuk. Jonggu mentraktir Taiho makan sop ayam di kedai Nenek Ban. Haijin pun tak pernah melihat Taiho makan selahap itu. Jonggu menyampaikan dia sudah menguasai dasarnya. Minggu depan dia bisa belajar teknik pukulan. Taiho ingin bisa bertarung dengan Sersan B secepatnya. Orang ini menjawab tak ada jalan pintas. Teruslah berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Beginilah cara uang itu berputar.
Semua bos kecil akan mengantarkan uang setoran ke kantor Hyeongsan. Uang itu akan diambil mantis dan disusun dari uang nominal kecil sampai uang nominal besar dan dikelompokkan. Beginilah dunia bawah tanah Seoul bekerja. Hyeongsan bertambah kaya setiap harinya dengan perputaran uang yang sangat cepat. Hari itu Hyeongsan dan Ketua Jung makan siang bersama. Orang tua ini protes kepadanya. Dulu waktu dia masih gelandangan, dialah yang memberinya pekerjaan dan tempat tinggal. Sekarang dia sudah mulai kurang ajar dengan membuka usaha rentenir. Itu akan mengganggu bisnisnya. Orang tua ini marah. Hyeongsan menjawab, dia sudah membayar semua hutang budinya. Semua hutang yang dia pinjam, dia bayar dengan bunga berlipat ganda. Bahkan gara-gara Ketua Jung, dia kehilangan 5 miliar won. Ternyata uang yang diputar Taeho, 35 miliar yang hilang di awal film, ada sebagian uang Hyeongsan di sana. Hyeongsan protes broker itu belum dia tangkap, tapi Ketua Jung tak terima, mereka sama-sama rugi. Itu sudah selesai. Dia ingin semua orang Hyeongsan menyingkir dari wilayahnya, tapi Hyeongsan tak mau. Mereka bersaing secara sehat. Ketua Jung memaki dan pergi dengan marah. Hari itu ada kejadian duka di Hanjunggo. Istri Ketua Kim meninggal. Jungmin segera ke rumah sakit menemui ayahnya. Hari itulah Yang Sehun baru tahu pacarnya adalah putri dari pimpinan Hanjung Group. Ketua Kim meminta maaf, tapi dia tak diizinkan masuk. Kakak-kakaknya belum bisa menerimanya. Sehun pun akhirnya tahu pacarnya adalah anak istri kedua bosnya. Dia adalah pewaris tidak resmi. Tapi dengan kematian istrinya, Ketua Kim punya niat lain. Dia ingin Jungmin pindah dari apartemen ke rumah utama. Dia tak percaya kepada kedua anak laki-lakinya. Dengan masuknya Jungmin ke rumah utama, Ketua Kim berharap akan ada persaingan yang sehat untuk pewaris Hanjung Group. Dia berharap banyak kepada gadis ini. Jungmin menemui Sehun. Dia meminta maaf, akhirnya dia tahu siapa dirinya. Pria ini paham Jungmin pasti punya alasan sendiri, tapi dia nampak marah, merasa telah ditipu. Sementara Taeho tetap sibuk dengan latihan beratnya. Seorang wanita datang ke bengkel. Madam Jo memang mengenal Jonggu. Dia heran kenapa Taeho ada di sini. Barulah dia tahu Jonggu sedang melatih pemuda ini. Wanita ini memberikan sebuah alamat. Sepertinya Jonggu sedang melacak keberadaan seseorang. Dia berharap opa Jonggu menemukan orang yang dia cari. Jonggu keluar. Dia akan pergi sekitar 2 hari. Taeho heran melihat Jonggu berpakaian rapi. Orang ini menyuruhnya berlatih lebih keras. Sebelum pergi, Madam Jo memberi pesan. Dengan memihak Jonggu, dia akan sering dalam bahaya. Viper datang ke rumah bos Hyeongsan. Di pintu dia dihalangi Mantis. Dia ingin melaporkan identitas asli si nomor 7. Mantis tak mau tahu. Beritahu dia saja. Dia tak boleh masuk. Viper menyuruhnya menyingkir dan memakinya. Tapi Mantis tak bergeming, hanya menatap tajam. Orang ini berbahaya, membuat Viper ragu. Lalu Mantis melapor kepada bosnya. Hyeongsan tak menyangka si nomor 7 adalah seorang broker yang dijuluki Jungpo, yang membuatnya kehilangan uang 5 miliar. Sementara Pak Tua Gosun sakit demam. Orang tua ini keras kepala, tak mau diajak ke klinik. Setelah mereka membujuknya, akhirnya orang tua ini mau meminum obat. Viper dan kedua rekannya merencanakan mereka akan menghabisi Taeho secepatnya. Dialah broker yang dikejar Ketua Jung dan bos Hyeongsan. Dengan memberikan mayat orang ini, mereka akan dipuji. Tapi kedua orang ini ragu. Mereka belum mendapat izin dari Hyeongsan. Viper ingin Sersan B memancing emosi buat Taeho menantangnya. Jika dia meninggal dalam duel, mereka tak akan disalahkan. Dan besoknya, Sersan B mengabsen seluruh pengemis di bawahnya. Juga ada Taeho dan Haejin di sana. Mereka berhitung, ada yang kurang. Sersan B bertanya, di mana Pak Tua Gosun? Taeho segera maju. Pak Tua sedang sakit, dia tak bisa ke sini. Tapi Sersan B tak peduli, menyuruh bawa dia ke sini dan menghajar Taeho. Sebagai hukuman, semua orang berbaring di tanah sampai Pak Tua Gosun datang. Sementara Pak Gosun baru saja selesai berobat di klinik Nara. Gadis ini memintanya berhati-hati ketika pulang. Yongchil pun datang menjemput Pak Tua Gosun. Sementara seluruh orang sedang disiksa Sersan B.
Orang ini memarahi Pak Tua ini yang datang terlambat. Mereka terlambat bekerja gara-gara dia. Sersan B makin keterlaluan, menyuruh Pak Gosun untuk push up dengan tubuh sakitnya. Itu hampir membuat Taiho tak tahan. Saat itu kebetulan mobil pemadam lewat, memicu trauma orang tua ini. Sersan B pun mulai memukul. Orang ini makin menjadi-jadi. Taiho tak tahan melempar sesuatu ke orang ini. Taiho berteriak. Ini tantangan duel resmi. Tentukan waktu dan tempatnya. Dan Haijin membawa Gosun ke klinik. Haijin menjelaskan, dulu Gosun memiliki sebuah pabrik kertas. Saat istri dan anaknya mengunjungi pabrik untuk makan siang, pabrik itu mengalami kebakaran. Istri dan anaknya meninggal, tak berhasil diselamatkan. Karena itu mentalnya terguncang mendengar suara sirine mobil damkar. Sejak saat itu orang ini selalu berkhayal menjadi pimpinan untuk melupakan masa lalunya. Nara masuk ke ruangan untuk memeriksa pasien, menyuruh Taiho dan Haijin keluar. Haijin masih cemas tentang pertarungan Taiho dengan Sersan B. Tapi Taiho yakin dia tak akan mundur. Nara yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Hidup para gelandangan di stasiun Seoul ini pasti tentang perkelahian. Dia paham situasinya. Jonggu mendatangi kedai Nenek Ban. Ternyata alamat yang diberikan Madam Jo adalah alamat anaknya. Orang ini punya banyak misteri. Dia tak bisa menemukan anaknya. Nenek Ban yang melihat Jongdu minum sendiri dan terlihat sedih, nenek ini pun menemaninya minum soju. Nara tiba-tiba masuk, memarahi neneknya, memaksanya berhenti minum karena dia punya masalah dengan perutnya. Lalu Nara pun heran, kenapa Jonggu di sini? Apakah dia tak tahu Taiho duel dengan Sersan B malam ini? Mendengar itu Jonggu sadar Taiho dalam bahaya dan segera berlari. Heng San telah menerima latar belakang Taiho dan laporan bahwa dia menantang Sersan B berduel. Di satu sisi Heng San merasa prihatin. Jika orang ini kalah, sangat disayangkan orang yang cerdas seperti Taiho tidak dia manfaatkan. Taiho sudah hadir di tempat yang telah ditentukan. Semua orang berharap Taiho yang menang. Tapi lawannya kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan pertarungan dimulai. Taiho kewalahan menghadapi Sersan B. Dia terlempar ke sebuah gudang. Jonggu pun tiba di tempat pertarungan. Viper dan buaya juga tiba di sana. Sersan B memulai serangan. Kedua orang ini berjual beli pukulan. Taiho yang sempat melawan kewalahan lalu dikalahkan. Viper sangat senang karena nyawa Taiho akan berakhir hari ini. Haijin meminta Jonggu untuk menghentikan duel. Ketika Sersan B mengeluarkan skop, di saat itulah Jonggu menghentikan. Dalam peraturan tak boleh menggunakan senjata. Buaya membantah, orang yang kalah akan dihabisi dan dibawa ke pabrik. Mereka ingin agar tak ada Taiho yang lain, yang berani macam-macam dengan mereka. Taiho kembali bangkit, berkata semuanya belum berakhir. Dia ingin melanjutkan duelnya, tapi Jonggu meminta Viper berhenti. Dia akan bertindak jika ini tak dihentikan. Viper yang merasa di atas angin sok keras. Ini pertandingan yang adil. Jonggu pun menuduh Viper ingin merebut peringkatnya, menjadi nomor 2 di dunia bawah tanah Seoul. Jonggu membuka bajunya, menantang Viper untuk berduel sekarang. Semua orang kaget mendengarnya. Ketiga orang ini mulai ragu, apalagi Viper. Menerima tantangan dari Jonggu, dia jelas tak akan menang jika bertarung melawan orang ini. Saat itulah sebuah mobil datang ke gudang. Ternyata itu adalah Mantis. Dia datang atas perintah dari Hyung San si nomor 1.
meminta duel dihentikan, dan semua daftar peringkat melapor kepada bos. Dia juga meminta Taeho untuk datang, karena dia si nomor 7. Hanya Jonggu yang menolak dan pergi dari sana. Mereka pun tiba di tempat Hyungsan. Dia melihat keadaan Taeho yang babak belur dan bertanya kenapa Jonggu tak datang. Mijo pun mengatakan Jonggu ada urusan di luar kota. Hyungsan memarahi Viper yang sibuk mengatur duel sampai lupa dengan tugas yang dia berikan. Ketua Jung sudah mengusir mereka dari wilayahnya. Hyungsan marah karena mereka tak becus bekerja dan malah menantang keluarga berduel. Viper meminta maaf, beralasan Taeho yang menantang Sersan Baek. Orang ini ngamuk, ada masalah yang lebih penting. Sampai mereka bisa menyingkirkan Ketua Jung, tak ada duel di wilayahnya. Tak ada lagi pertarungan antar peringkat. Tugas Viper sekarang adalah mengawasi anggota Ketua Jung yang masuk ke wilayah mereka. Hyungsan menyuruh mereka pulang. Semua urusan selesai di sini. Tapi yang tak terduga, Hyungsan malah mengajak Taeho untuk minum dengannya. Tentu saja ketiga orang ini kesal. Viper masih sempat memarahi Mantis yang mengadukan latar belakang Taeho. Hyungsan pun menyuruh Taeho untuk menikmati minumnya. Taeho masih waspada. Hyungsan berkata setidaknya dia harus berterima kasih karena menyelamatkan nyawanya. Taeho masih yakin dia bisa menang melawan Sersan B. Orang ini tertawa. Taeho terlalu sombong. Ketiga orang itu bukanlah lawannya sekarang. Mentang-mentang dia belajar tinju dari si nomor 2, Taeho jadi besar kepala. Taeho hanya bisa diam. Hyungsan meminta Taeho melihatnya. Dia suka tatapan Taeho yang penuh semangat. Saat Taeho akan minum, Hyungsan tiba-tiba berkata, "Ketua tim Jang." Taeho sangat kaget. Orang ini tahu identitasnya. Hyungsan tahu julukannya Broker Jungpo. Orang ini tertawa melihat reaksi Taeho dan memintanya minum lagi. Dia tahu Ketua Jung saat ini memburunya. Taeho dalam bahaya sekarang. Dengan terbata, Taeho menjelaskan servernya dulu disabotase dan ada yang membocorkan informasi pergerakan saham. Dia tak tahu siapa pelakunya. Akhirnya dia kehilangan banyak uang investornya. Hyungsan berkata salah satu korbannya adalah dia. Dia terbujuk Ketua Jung dan kehilangan uang 5 miliar won. Mentertawakan nasib Jang Taeho yang sial. Bagai jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah situasi yang dihadapi Taeho saat ini. Tiba-tiba kepalanya pusing. Ternyata minuman telah dicampur obat tidur. Taeho akhirnya sadar, lukanya juga telah diobati. Tiba-tiba ada suara wanita di sana. Ternyata itu adalah Madam Mijo. Dia diminta Hyungsan untuk mengobati luka Taeho dan dirinya sebagai hadiah. Taeho langsung menolaknya. Dia hanya ingin pulang dan istirahat. Taeho agak bingung tentang wanita ini. Dia adalah pelayan Hyungsan, tapi juga dekat dengan Jonggu. Dia sudah bisa menebak bagaimana kehidupan wanita ini. Malah wanita ini yang menyayangkan Taeho yang ketahuan. Dia akan susah lepas dari bos Hyungsan. Harusnya dia tak masuk ke stasiun Seoul. Wanita ini mengeluh nasibnya sama dengan Taeho sekarang, terjebak oleh Hyungsan. Taeho cuma diam dan pergi dari sana. Sedikit masa lalu tentang Jonggu dibuka. Foto istri dan anaknya. Istrinya sudah meninggal, yang tersisa hanya anaknya. Dia sangat kesal dengan hidupnya. Dan ingin mulai memakai narkoboy lagi. Madam Jo sampai di sana dan melarangnya. Kita belum tahu tentang masa lalu Jonggu, bagaimana dia kehilangan anaknya yang bernama Eunji dan apa hubungannya dengan wanita ini. Mungkin di part-part selanjutnya akan dibuka. Keesokan harinya, Taeho melihat keadaan Gosun di klinik yang masih terbaring sakit. Nara pun masuk, melihat Taeho yang babak belur. Untunglah dia tak apa-apa. Jika dia kalah berkelahi, dia harus segera datang ke sini. Taeho meminta Haejin untuk mencari kamar penginapan untuk Gosun. Dia tak ingin Pak Tua itu tidur di jalanan saat keluar dari klinik. Jangan khawatir soal uang, dia yang akan membayarnya. Taeho pun pergi ke tempat Jonggu. Dia menemukan banyak jarum suntik yang berserakan. Taeho khawatir dengan orang ini. Ternyata dia dalam keadaan depresi dan terjebak oleh narkoboy. Jonggu pun memarahi Taeho karena menentang Sersan B. Dia tak mampu mengontrol emosinya. Mulai sekarang dia tak bisa mengajarinya lagi. Taeho terus memohon. Melihat ada beberapa foto di ranjang,
Taeho berusaha membujuk Jonggu. Hyung-san sudah tahu siapa dirinya. Yang bikin dia tambah pusing, uang Hyung-san 5 miliar hilang gara-gara proyek terakhirnya. Dia yakin Hyung-san sedang menyusun rencana untuk memanfaatkannya. Dia akan berpura-pura menjadi bawahannya. Jonggu mengatakan dia gila, tapi dia akan memberinya kesempatan. Hyung-san pun mendapat laporan. Anak buah Ketua Jung kembali mengusir para pengemis anggota mereka, merebut semua setoran dari para pengemis. Mentis menyarankan perang terbuka dengan Ketua Jung. Tapi pria ini menolaknya. Dia punya rencana yang lebih bagus. Untuk saat ini mereka harus bersabar. Nara baru saja pulang kerja. Dia kaget ada Yongchil dan Haijin di rumahnya. Ternyata orang-orang ini menyewa kamar belakang rumah mereka untuk merawat Pak Tua Gosun yang sedang sakit. Dia tak mungkin tidur di jalanan. Yang lebih bikin Nara tak nyaman, Taeho juga menyewa satu kamar lagi. Wanita ini sangat kebingungan sejak kapan rumahnya menjadi tempat penginapan. Nenek Ban keluar dan memberikan aturan menginap kepada mereka. Nara protes kepada neneknya. Kenapa dia tak diberitahu? Neneknya tak peduli, asal mereka membayar tepat waktu. Dan pelatihan yang lebih intens diberikan Jonggu. Dia dipukuli agar bisa menahan rasa sakit. Malam tiba. Ketika berjalan pulang, Taeho melihat Nara yang sedang merawat bunga di bawah guyuran hujan. Entah kenapa Taeho menjadi tertarik dengan wanita ini dan membantu Nara merapikan tanaman. 가죠. Akhirnya Taeho bisa merasakan empuknya kasur setelah sekian lama tidur di lantai. Taeho ingin tahu di mana rumah Hyung-san. Haejin menjawab, orang ini tak memiliki rumah, tapi dia tinggal di kamar VIP Hotel Seojong. Bar dan restoran mewah miliknya inilah Hyung-san berkantor. Dia menikmati semua kemewahan hidup. Bagaimana bisnisnya tetap aman? Orang ini lancar menyuap para pejabat tinggi yang berkaitan dengan bisnisnya. Besok paginya, Taeho melakukan peregangan agar ototnya tak kaku. Tiba-tiba gadis ini keluar dari kamarnya untuk cuci muka. Saat Taeho menatap Nara, gadis ini menjadi salah tingkah dan kembali ke kamarnya. Taeho mulai membuat samsak tinjunya. Itu membuat Jonggu terbangun dan latihan dimulai. Taeho mulai melatih teknik pukulan pendek yang diajarkan Jonggu. Sersan B, Buaya, dan Viper geram karena anak buah Ketua Jung kembali mengusir para pengemis. Setoran mereka dirampas, tapi mereka tak bisa bertindak karena ditahan bos Hyung-san. Pak Tua Gosun keluar dari klinik dan diantar menuju kamar yang telah mereka siapkan. Saat istirahat dari latihannya, Taeho bertanya kepada Jonggu tentang wanita di klub, Madam Jo. Dia tampak sangat dekat dengan Jonggu. Apa hubungan mereka? Jonggu membantahnya. Mereka tak punya hubungan. Dia hanya kasihan kepada dirinya yang gelandangan. Jonggu kesal karena terlalu banyak ditanya dan memukuli Taeho. Mereka duduk makan siang sambil minum soju di tempat nenek Ban. Jonggu akhirnya menceritakan tentang putrinya. Dia kehilangan putrinya Ryu Eunji 12 tahun yang lalu ketika dia dipenjara terkait masalah narkoboy, dan istrinya telah lama meninggal. Setelah bebas, dia selalu mencari tahu keberadaan putrinya bersama Mijo yang selalu membantunya, tapi tak ada kabar tentangnya. Jonggu penasaran tentang orang tua Taeho. Taeho juga punya masa lalu yang tak menyenangkan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan mobil, dan ibunya menikah lagi dengan pejabat tinggi di militer. Taeho hanya bertahan hidup 2 tahun bersama keluarga barunya. Dia pun kabur setelah tamat SMA. Sementara Jungmin dipindahkan oleh ayahnya.
ke bagian pengembangan strategi. Dia yakin putrinya mampu. Keesokan harinya, Jungmin bertemu Sehun di depan lift. Pacarnya ini masih marah kepadanya karena tak jujur padanya. Ternyata dia salah satu calon pewaris Hanjung Group. Jungmin meminta maaf. Mulai saat ini dia akan selalu jujur. Taeho pun datang ke Pegadaian untuk menebus cincin tunangannya dulu. Hatinya merasa beban jika itu tak diberikan kepada Jungmin. Dia pun berkali-kali menelpon Jungmin, tapi tak terhubung. Saat dia keluar dari telepon umum, dia melihat Ketua Jung. Dia pun langsung bersembunyi. Direktur Choi ini adalah salah satu petinggi di Hanjung Group. Dia pun mengajak Sehun sebagai bawahannya ke klub eksekutif. Ada orang yang ingin dia kenalkan. Tempat milik Hyungsan. Mereka masuk ke dalam. Di sana sudah ada Hyungsan dan Wakil Menteri Moon dari Departemen Transportasi. Para pejabat ini merencanakan proyek besar yang akan mereka garap dari Hanjung Group. Direktur Choi mengenalkan Sehun kepada orang-orang ini. Akhirnya mereka meeting sambil ditemani alkohol dan para gadis. Sehun sangat tak nyaman meeting seperti ini. Dan dia dengan berani bicara. Dia sudah tahu mereka berkumpul untuk proyek pengembangan kota di wilayah Mire, milik Hanjung Group. Para pimpinan Hanjung Group akan marah tentang pertemuan tidak resmi ini. Direktur Choi pun marah. Suasana memanas. Sehun ingin memutuskan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan itu. Ini adalah Senator Kim, seorang pemimpin badan legislatif di Seoul. Hyungsan dengan hangat menyambut pria ini. Ternyata Senator Kim membawa Ketua Jung ke sana. Itu membuat Hyungsan sangat tak nyaman. Orang ini pasti ingin bagian dari proyek yang akan mereka kerjakan. Hyungsan pun terpaksa menawari Ketua Jung minum. Seusai meeting, Ketua Jung mengompori Hyungsan. Sekarang mereka akan bersaing di proyek pengembangan kota Mire. Siapa yang paling banyak modal akan memenangkan ini. Tentu dialah orangnya. Lebih baik Hyungsan mundur saja. Dia mengejek Hyungsan untuk belajar lagi. Hyungsan hampir tak bisa menahan emosinya, ingin menghajar Pak Tua ini. Untunglah dia segera pergi. Hyungsan pun ikut pergi. Dia sangat marah. Dengan ditemani Minju, dia mengemudikan mobil dengan sangat kencang. Ketua Jung benar-benar berani mengganggu bisnisnya. Hyungsan sudah punya rencana untuk menghancurkan orang ini. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di part selanjutnya. Bye.